Gimana sih caranya supaya kita bisa hemat dan disiplin ngatur uang? Oke, untuk tips yang pertama, kita buat anggaran bulanan, teman-teman. Nah, anggaran bulanan itu seperti ini contohnya. Saya sudah buatkan videonya khusus, yaitu dengan judul Cara Mengatur Keuangan dan Menabung. Di situ saya jelaskan secara rinci dan lengkap ya, teman-teman. Jadi kalau mau pelajari, tinggal lihat video yang itu aja ya. Nah, fungsinya anggaran bulanan ini adalah untuk menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran kita, supaya tidak terjadi selisih minus. Dimana kalau misalkan itu selisihnya minus, berarti pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan. Dan itu kan nggak baik ya, teman-teman. Pengaturan keuangan yang baik adalah yang bisa seimbang antara pengeluaran dan pemasukannya. Dan sudah mencadangkan sejumlah dana untuk tabungan, dana darurat, servis, dan investasi seperti itu. Di luar pengeluaran yang sudah rutin. Oke, selanjutnya tips yang kedua, kita bagi uang yang sudah dianggarkan di sini, ke dalam dompet disiplin keuangan seperti ini. Nah, dompet ini itu fungsinya adalah untuk membagi uang gajian bulanan kita ke posnya masing-masing, seperti tagihan listrik, kemudian tagihan air, dana darurat, servis atau perbaikan, investasi, tabungan, dan lain-lain. Kita buat sesuai yang ada di anggaran ini tadi ya, teman-teman. Nah, di sini cara pakainya itu, di setiap lembar plastiknya ini, kita tuh bisa selipkan judul seperti ini, lalu uangnya diselipkan dari samping. Ini saya contohkan satu saja, soalnya ini sudah dibayarin semuanya di awal bulan, jadi sudah kosong. Nah, seperti itu. Kemudian ini isinya itu ada 16 lembar. Jadi kalau dibolak-balik totalnya ada 32. Nanti link pembeliannya ada di kolom deskripsi ya, teman-teman. Semua barang yang ada di video ini, link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Nah, tujuannya apa sih kita menggunakan dompet disiplin keuangan ini? Supaya kita tuh bisa disiplin gitu. Oh, ini uang buat tagihan listrik, jangan dipakai yang lain. Sudah ada jatahnya sendiri-sendiri, seperti itu, teman-teman. Jadi dengan dompet ini kita bisa lebih disiplin secara keuangan. Kemudian lanjut ke tips berikutnya, yaitu bayar semua tagihan bulanan langsung setelah gajian. Nah, di sini yang dimaksud tagihan bulanan itu adalah seperti contohnya sewa tempat tinggal, tagihan air, tagihan listrik, dan BPJS. Karena kalau yang lainnya itu kan bukan tagihan ya, teman-teman. Nah, itu usahakan kita bayar setelah gajian. Misalkan gajiannya tuh akhir Oktober ya. Kemudian di awal November, misal tanggal 1, kita bayarkan semua tagihan itu tadi, biar nggak ada tanggungan lagi gitu, teman-teman. Jadi nanti sisanya tinggal menyendirikan uang seperti untuk tabungan, dana darurat, servis atau perbaikan, investasi, makan, perawatan tubuh dan kebersihan rumah, transportasi, dan kuota internet atau pulsa. Lalu kita lanjut lagi ke tips yang keempat. Kita buat belanja kita itu periodenya bulanan untuk yang bisa di stok bulanan. Contohnya seperti ini, teman-teman. Di sini kan ada perawatan tubuh dan kebersihan rumah, budgetnya 100.000. Dan ini bisa nih dimasukin ke belanja bulanan. Misalkan seperti ini, teman-teman. Jadi untuk daftar belanja ini kita tulis dulu budgetnya di atas. Kemudian nanti kita stok barang-barang yang habis. Itu apa aja yang sangat perlu dibeli. Jadi yang nggak penting kita sisihkan dulu ya, nggak usah dibeli. Dan kita tulis perkiraan harganya sesuai dengan yang kita beli di bulan lalu atau bulan sebelumnya. Jadi nggak harus sama persis, mungkin kan nanti ada kenaikan harga ataupun ada diskon pada saat kita belanja. Jadi kita kira-kira aja harga normalnya seperti ini. Dan harus kita total, dimana totalnya harus sesuai dengan budget, yaitu 100.000, teman-teman. Jadi yang nggak penting-penting udah saya coret. Nah, pada saat belanja, kita bawa daftar belanja ini, teman-teman, supaya pada saat kita belanja, kita tuh langsung tertuju beli, oh ini beli sabun, beli shampoo, beli apa, segala macam. Dan dilarang untuk lapar mata, lihat-lihat yang lain, yang akhirnya kita kepingin beli, dan akhirnya kita beli sesuatu yang hanya kita inginkan, bukan kita butuhkan, teman-teman. Jadi ini fungsinya kita bawa daftar belanja, kita hanya belanja sesuai yang ada di daftar belanja ini. Dan nanti kalaupun ada diskon atau kenaikan harga, toh nggak jauh-jauh dari budget 100.000 ini, teman-teman. Seperti itu. Kemudian tips selanjutnya, tips kelima, kita catat pengeluaran harian. Seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Untuk catatan pengeluaran harian ini juga udah saya bikinkan video, yaitu cara menulis pengeluaran harian. Teman-teman tinggal lihat aja di situ gimana cara saya membagi pengeluaran dan menulisnya harian seperti ini ya, teman-teman. Nah, catatan pengeluaran harian ini berfungsi untuk kita bisa mengontrol pengeluaran sesuai dengan budget yang sudah kita buat, teman-teman. Jadi kita tuh benar-benar sadar, oh sisanya tuh cuma segini loh untuk makan dan beli bensin. Setelah kita mengeluarkan sejumlah uang seperti ini,
itu sisanya tinggal sedikit. Nah, kalau kita nggak bikin catatan pengeluaran harian seperti ini, kita tuh jadi nggak tahu sisa uang kita tuh seperti apa, teman-teman. Kemudian untuk tips selanjutnya, hanya bawa uang pokok harian dan ATM yang isinya sedikit dana darurat, teman-teman. Jadi misalkan kita bawa dompet ya. Nah, di sini saya cuma bawa satu kartu ATM yang berisi dana darurat sedikit saja, misalkan 200.000 gitu ya. Kemudian di sini cuma ada uang buat makan dan bensin sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Saya cuma bawa segini aja sih biasanya, supaya kita nggak merasa punya banyak uang gitu ya. Hanya bawa secukupnya saja, dan uang di ATM ini tidak boleh dipakai selain buat yang benar-benar darurat saja. Jadi bukan untuk belanja, jajan, atau belanja yang lapar mata gitu ya teman-teman. Ini beneran uang cuma buat makan dan bensin aja. Dimana nanti udah dicatat di pengeluaran yang ada di buku catatan pengeluaran harian tadi, teman-teman. Di sini sudah saya kontrol tersendiri untuk uang transport dan uang makannya seperti ini. Jadi kalau kita bawa uangnya terbatas seperti ini, kita tuh cenderung bisa hemat dan sadar kalau kita tuh uangnya nggak banyak gitu untuk belanja yang lapar mata atau belanja jajan yang nggak penting seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian lanjut ke tips berikutnya. Gunakan transaksi online untuk dapat promo dan supaya kita nggak keluar rumah, supaya transaksinya lebih cepat, seperti itu teman-teman. Karena sekarang kan lagi banyak e-commerce yang baru aja tumbuh gitu ya. Dan mereka tuh lagi banyak program promosi atau voucher diskon ketika kita transaksi pembelian di sana. Misalkan kita membeli token listrik gitu ya. Nah, kita tuh bisa dapat voucher loh teman-teman untuk setiap pembelian token listrik sesuai dengan e-commerce kesukaan kita ya, favorit kita. Kan kita beda-beda e-commerce tuh. Jadi manfaatin aja selagi ada promo buat bayar. Misalkan bayar tagihan air, kemudian tagihan listrik, BPJS. Jadi lumayan kan tuh uangnya, hasil voucher atau potongan tadi tuh kita bisa alihkan ke tabungan atau ke investasi. Lumayan kan, dikit-dikit bisa nambah seperti itu. Nah, itulah 7 tips dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Klik subscribe jika kamu suka dengan video ini ya.